Langit mendung menyelimuti sebuah rumah megah di sudut perumahan elit. Di dalamnya, hati seorang wanita bernama Anissa tengah diselimuti perasaan terluka yang tak terlukiskan. Ia duduk diam di sudut dapur, memandang cangkir teh yang sejak tadi tak disentuh. Suara gelak tawa terdengar dari ruang tamu. Itu suara ibu mertuanya, Ibu Ratna, bercakap-cakap dengan tamu yang baru saja datang. Dari suara bicaranya yang manis, siapapun akan mengira bahwa wanita itu adalah sosok mertua ideal, penuh kasih sayang. Tapi Anissa tahu lebih dari itu, lebih dari apa yang bisa dilihat orang luar. Setahun yang lalu, Anissa menikah dengan Bima, anak tunggal Ibu Ratna. Pernikahan itu bagai mimpi yang menjadi kenyataan bagi Anissa. Bima adalah lelaki yang baik hati, pekerja keras, dan penyayang. Mereka saling mencintai dengan tulus. Tetapi kehidupan pernikahan Anissa berubah menjadi neraka setelah ia tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Ibu Ratna, yang awalnya terlihat ramah dan peduli, perlahan menunjukkan sisi lain dirinya. Di depan Bima, Ibu Ratna memperlakukan Anissa dengan baik, bahkan terkadang memuji masakannya atau memeluknya dengan hangat. Tetapi ketika Bima tak ada di rumah, Ibu Ratna berubah menjadi seseorang yang kejam, selalu mencari celah untuk menghina Anissa. Dasar menantu kampung, kamu kira masakan seperti ini pantas untuk lidah anakku? Suara tajam Ibu Ratna bergema di dapur pada suatu hari. Anissa yang baru saja selesai menyiapkan makan malam hanya bisa diam. Matanya mulai memanas, tetapi ia menahan tangisnya. "Maaf, Bu, saya akan memperbaikinya," jawab Anissa pelan. "Perbaiki? Kamu pikir masakanmu bisa berubah menjadi makanan mewah kalau cuma diperbaiki? Anak saya pantas dapat yang jauh lebih baik dari ini. Kalau bukan karena kamu menikahinya, dia pasti sudah mendapatkan wanita yang lebih pantas." Kalimat-kalimat seperti itu sudah menjadi santapan sehari-hari bagi Anissa. Namun, ia tak pernah mengadukan apapun kepada Bima. Baginya, menjaga keharmonisan rumah tangga lebih penting daripada membeberkan keburukan ibu mertuanya. Tapi lama-lama, rasa sakit itu semakin sulit ia tanggung. Hari itu, saat Bima pulang, Ibu Ratna langsung menyambutnya dengan senyum lebar. "Anakku, kamu pulang juga. Ibu sudah menyiapkan makan malam spesial untukmu," katanya riang. Anissa hanya berdiri di dapur, memandangi mereka dari kejauhan. Kata-kata, makan malam spesial, membuat hatinya berdesir. Itu bukan makanan yang disiapkan Ibu Ratna. Itu makanan yang ia masak dengan penuh kasih sayang, meskipun sebelumnya sudah dihina habis-habisan. Tapi Ibu Ratna dengan entengnya mengklaim masakan itu sebagai hasil tangannya sendiri. Namun, Anissa tetap diam. Ia membiarkan semua kebohongan itu berlalu, berharap suatu hari Ibu Ratna akan berubah. Sayangnya, harapan itu hanyalah angan-angan kosong. Waktu berlalu, dan perilaku Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Puncaknya adalah ketika Ibu Ratna mulai menyebarkan fitnah kepada keluarga besar bahwa Anissa adalah menantu yang malas, hanya bisa menghabiskan uang suaminya, dan tak tahu diri. Padahal Anissa adalah seorang wanita yang mandiri. Ia bahkan membantu Bima menjalankan usaha kecil mereka. Tapi kebohongan Ibu Ratna berhasil memengaruhi banyak orang. "Sabar ya, sayang," ujar Bima suatu malam ketika Anissa akhirnya menceritakan sedikit tentang perasaan sakitnya. "Mungkin ibu cuma butuh waktu untuk menerima kehadiranmu." Kata-kata Bima membuat Anissa semakin sedih. Ia tahu suaminya bermaksud baik, tetapi kenyataannya, waktu tidak pernah membuat Ibu Ratna berubah. Hingga suatu hari,
Anissa memutuskan bahwa ia tidak bisa terus membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini. Ia tidak akan membalas dendam dengan cara yang kasar atau merendahkan dirinya. Sebaliknya, ia akan menunjukkan kepada Ibu Ratna bahwa ia bukan wanita lemah yang bisa dipermainkan. Rencana Anissa dimulai secara perlahan. Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti kecil tentang perlakuan buruk Ibu Ratna tanpa sepengetahuan siapapun. Ia merekam ucapan-ucapan kasar Ibu Ratna, mengambil foto-foto saat ibu mertuanya menghancurkan barang-barang miliknya, dan mencatat setiap kebohongan yang pernah diucapkan. Di sisi lain, Anissa juga mulai memperbaiki hubungan dengan keluarga besar Bima. Ia mengundang mereka ke rumah, menyambut mereka dengan hangat, dan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Lama-lama, keluarga besar mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan cerita-cerita Ibu Ratna. Namun, puncak dari rencana Anissa adalah sebuah acara besar yang diadakan oleh keluarga besar untuk merayakan ulang tahun Bima. Di hadapan semua orang, Anissa dengan tenang mengungkapkan semua bukti yang ia kumpulkan selama ini. Ia tidak hanya memaparkan kebenaran, tetapi juga melakukannya dengan cara yang elegan, tanpa sedikit pun merendahkan Ibu Ratna. Reaksi keluarga besar tak terduga. Beberapa orang langsung memihak Anissa, sementara yang lain terlihat bingung. Namun, satu hal yang pasti, Ibu Ratna tidak bisa lagi menyembunyikan wajah aslinya. Ruangan yang semula penuh dengan canda tawa mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Anissa yang berdiri di tengah ruang keluarga besar dengan wajah yang tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Ia baru saja memutar rekaman suara Ibu Ratna yang selama ini disimpannya. Dalam rekaman itu, terdengar jelas bagaimana Ibu Ratna menghina Anissa dan memfitnahnya. Jadi, selama ini, semua yang ibu katakan tentang Anissa itu bohong? Suara Tante Mira, salah satu sepupu Bima, memecah keheningan. Wanita itu terlihat marah dan terkejut. Ibu Ratna yang duduk di sofa langsung gelagapan. Wajahnya memerah, campuran antara malu dan marah. Itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Rekaman itu pasti dipotong-potong. Anissa memanipulasi semuanya untuk menjatuhkan saya, jikatanya dengan suara tinggi, mencoba membela diri. Anissa tetap berdiri tegak. Ibu, saya tidak pernah berniat menjatuhkan ibu. Kalau saya ingin melakukan itu, saya sudah melakukannya sejak dulu. Tapi saya diam karena saya menghormati ibu sebagai orang tua. Sampai akhirnya, saya sadar diam saja tidak akan menyelesaikan apa-apa. Jawab Anissa dengan tenang, tetapi tegas. Bima, yang sejak tadi hanya terdiam menyaksikan semuanya, akhirnya berdiri. Ia memandang Anissa dengan tatapan tak percaya, lalu beralih ke ibunya. Ibu, apa ini semua benar? Tanyanya dengan nada bergetar. Ibu Ratna menatap putranya, air mata mulai mengalir di pipinya. Bima, kamu harus percaya pada ibu. Semua ini salah paham. Anissa sengaja memutarbalikkan keadaan supaya kalian berpihak padanya. Namun, sebelum Ibu Ratna bisa melanjutkan, Tante Mira menyela lagi. Ratna, aku sudah lama curiga. Selama ini, cerita-ceritamu tentang Anissa selalu terdengar berlebihan. Tapi aku tetap diam karena aku menghormati persaudaraan kita. Sekarang, setelah mendengar semua ini, aku rasa aku sudah cukup diam. Perlahan, suasana di ruangan itu mulai memanas. Beberapa anggota keluarga mulai mempertanyakan cerita-cerita Ibu Ratna yang selama ini mereka anggap benar. Sementara yang lain, meski masih ragu, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bima akhirnya menghampiri Anissa dan menggenggam tangannya. Kenapa kamu tidak pernah bilang apa-apa? Tanyanya lirih,
matanya penuh dengan rasa bersalah. Anissa tersenyum tipis, menahan air mata yang hampir tumpah. Karena aku tidak mau membuatmu berada di posisi sulit. Tapi aku tidak bisa terus begini, Mas. Aku harus berdiri untuk diriku sendiri. Bima menarik napas dalam, lalu memandang ibunya dengan tatapan dingin. Ibu, aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai istriku. Kalau semua ini benar, maka ibu sudah melewati batas. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Kata-kata Bima seperti petir di siang bolong bagi Ibu Ratna. Wanita itu terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Tangannya gemetar, mencoba mencari kata-kata untuk membela diri, tetapi lidahnya terasa keluh. Anissa lalu berbalik menghadap seluruh keluarga besar. Saya tidak meminta kalian memihak saya atau membenci ibu. Saya hanya ingin kalian tahu kebenarannya. Apa yang akan kalian lakukan setelah ini, itu terserah kalian. Setelah mengatakan itu, Anissa menggandeng tangan Bima dan pergi dari ruangan, meninggalkan semua orang dalam keheningan. Hari-hari berikutnya terasa seperti badai bagi keluarga mereka. Kabar tentang pertengkaran malam itu menyebar dengan cepat ke seluruh kerabat. Ibu Ratna kehilangan banyak simpati dari keluarga besar, sementara Anissa justru mendapatkan dukungan yang tidak pernah ia duga. Namun, di tengah semua itu, Anissa tidak merasa puas. Bukan balas dendam yang ia cari, tetapi keadilan dan ketenangan dalam hidupnya. Ia tidak ingin melihat Ibu Ratna hancur, meskipun wanita itu telah menyakitinya begitu dalam. Suatu sore, Anissa duduk di teras rumah, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Di sebelahnya, Bima duduk diam, memegang secangkir kopi. Kamu yakin dengan semua ini? Tanya Bima akhirnya, memecah keheningan. Anissa mengangguk pelan. Aku tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya, Mas. Tapi aku yakin, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang orang yang memperlakukanku seperti itu. Bima menarik napas panjang, lalu meraih tangan Anissa. Aku akan selalu di sisimu, apapun yang terjadi. Anissa tersenyum, merasa sedikit lega. Tapi ia tahu, perjuangannya belum berakhir. Beberapa minggu kemudian, Ibu Ratna mendatangi rumah mereka tanpa pemberitahuan. Wajahnya terlihat lebih tirus, matanya sembab seperti habis menangis. Anissa, Bima, bolehkah ibu bicara? Katanya dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Anissa dan Bima saling pandang. Mereka mempersilakan Ibu Ratna masuk. Wanita itu duduk di sofa, menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, Ibu, ingin minta maaf. Anissa terdiam, menatap wajah wanita yang selama ini menjadi sumber penderitaannya. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Ibu Ratna melanjutkan, Ibu tahu apa yang ibu lakukan salah. Ibu hanya takut kehilangan Bima. Kamu tahu, dia satu-satunya yang ibu miliki. Tapi ibu salah. Ibu tidak seharusnya menyakitimu. Air mata mulai mengalir di pipi Ibu Ratna. Ibu tidak tahu apakah kamu bisa memaafkan ibu. Tapi ibu akan mencoba berubah kalau kamu masih mau memberi ibu kesempatan. Anissa merasakan hatinya bergetar. Ia tahu kata-kata itu mungkin tulus, tetapi luka yang ditinggalkan oleh Ibu Ratna tidak akan sembuh dalam semalam. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang berat. Anissa menatap Ibu Ratna tanpa berkedip, mencoba membaca kejujuran di balik permintaan maafnya. Hatinya dipenuhi berbagai emosi, amarah, sedih, dan keraguan yang bercampur jadi satu. Ibu ingin berubah? Tanya Anissa akhirnya, suaranya nyaris bergetar. Ibu Ratna mengangguk dengan sungguh-sungguh.
Ibu sudah kehilangan banyak hal karena kesalahan ibu sendiri. Ibu tidak mau kehilangan kalian juga. Kalau kamu mau, ibu akan membuktikannya. Anissa menarik napas panjang. Ia merasakan genggaman tangan Bima di bahunya, memberinya kekuatan untuk menjawab. Ibu, saya tidak tahu apakah saya bisa memaafkan ibu sekarang. Luka ini terlalu dalam. Tapi kalau ibu benar-benar ingin berubah, saya akan memberi ibu waktu untuk membuktikan itu. Ibu Ratna terisak, memegang tangan Anissa. Terima kasih, Anissa. Ibu benar-benar menyesal. Namun, bagi Anissa, kata-kata itu belum cukup. Ia tahu tindakan lebih berarti daripada sekadar permintaan maaf. Hari-hari berikutnya berjalan dengan perlahan. Ibu Ratna mulai berusaha menunjukkan perubahan. Ia mencoba lebih ramah kepada Anissa, bahkan menawarkan bantuan saat Anissa memasak atau mengurus rumah. Namun, Anissa tidak gegabah memberikan kepercayaannya kembali. Ia tetap menjaga jarak, mengamati setiap langkah ibu mertuanya dengan hati-hati. Di sisi lain, hubungan Anissa dan Bima semakin kuat. Bima yang merasa bersalah atas kelalaiannya di masa lalu, kini lebih banyak meluangkan waktu bersama istrinya. Mereka mulai membangun kembali kepercayaan dan rasa saling mendukung yang sempat terkikis oleh konflik dengan Ibu Ratna. Namun, badai belum sepenuhnya berlalu. Suatu pagi, ketika Anissa sedang berbelanja di pasar, ia bertemu dengan seorang wanita yang tampak tidak asing. Wanita itu adalah Dina, teman lama Ibu Ratna yang sering datang ke rumah mereka. Dina menghampiri Anissa dengan senyuman kecil, tetapi sorot matanya tampak penuh rasa ingin tahu. Anissa, aku dengar tentang keributan yang terjadi di rumahmu waktu itu. Wah, luar biasa ya, kamu berani sekali menghadapi mertuamu, ujar Dina sambil tertawa kecil. Anissa hanya tersenyum tipis, tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Tapi Dina melanjutkan, tapi kamu tahu, kan, Ratna itu bukan tipe orang yang benar-benar berubah. Dia itu pintar berpura-pura. Kamu harus hati-hati. Kata-kata itu menusuk hati Anissa. Ia tahu Dina mungkin tidak sepenuhnya salah, tetapi ia juga tidak ingin langsung menyimpulkan. Namun, perasaan ragu itu mulai menghantui pikirannya. Malamnya, Anissa mendengar pembicaraan yang membuat darahnya mendidih. Ia sedang berada di dapur ketika samar-samar terdengar suara Ibu Ratna di ruang tamu, berbicara melalui telepon. Iya, aku memang harus minta maaf. Itu satu-satunya cara supaya aku bisa tinggal di sini lebih lama. Kalau tidak, anakku pasti akan memilih istrinya dan membuang aku. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus aku lakukan, ujar Ibu Ratna dengan nada licik. Anissa tertegun, tubuhnya membeku. Ternyata semua sikap baik yang ditunjukkan Ibu Ratna selama ini hanyalah kepura-puraan. Hatinya kembali terluka, lebih dalam dari sebelumnya. Tanpa menunggu lebih lama, Anissa merekam percakapan itu dengan ponselnya. Ia tahu ia tidak bisa lagi diam. Ia harus bertindak, tapi kali ini ia tidak ingin hanya membongkar kebenaran. Ia ingin memberi pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan Ibu Ratna. Keesokan harinya, Anissa mengundang Ibu Ratna ke ruang makan. Di meja itu, Bima sudah duduk, menunggu dengan wajah bingung. Anissa, ada apa ini? Tanya Bima. Anissa tidak langsung menjawab. Ia memutar rekaman percakapan Ibu Ratna malam sebelumnya. Suara itu memenuhi ruangan, membuat Bima dan Ibu Ratna terkejut. Bima, inilah kebenarannya. Selama ini, ibu hanya berpura-pura. Dia tidak benar-benar menyesal, ujar Anissa dengan suara bergetar,
menahan emosi yang meluap-luap. Bima menatap ibunya dengan wajah yang sulit dibaca. "Ibu, apa ini benar?" tanyanya dengan nada dingin. Ibu Ratna mencoba membela diri, tetapi suaranya terdengar putus asa. "Bima, ibu tidak bermaksud seperti itu. Ibu hanya takut kehilanganmu. Tapi dengan cara seperti ini, Bu, apakah ibu pikir ini pantas? Selama ini aku mencoba mengerti ibu, mencoba memberi waktu untuk ibu berubah. Tapi kalau ibu terus begini, aku tidak tahu apakah aku masih bisa memaafkan ibu," jawab Bima tegas. Anissa berdiri, menatap Ibu Ratna dengan mata penuh ketegasan. "Ibu, saya sudah cukup bersabar. Saya sudah cukup memberi kesempatan. Tapi saya tidak akan membiarkan ibu menghancurkan hidup saya lagi. Kalau ibu benar-benar ingin tetap ada dalam hidup kami, berhenti berpura-pura. Karena kalau ini terjadi lagi, saya tidak akan tinggal diam." Pertemuan itu menjadi titik balik bagi Ibu Ratna. Ia sadar bahwa Anissa bukan lagi menantu yang bisa ia permainkan. Namun, apakah Ibu Ratna benar-benar akan berubah? Ataukah ia hanya akan mencari cara lain untuk merebut kembali kendali atas anaknya? Anissa tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya menjadi korban. Hari-hari setelah konfrontasi itu terasa seperti meniti tali tipis di tepi jurang. Ibu Ratna tidak banyak bicara, bahkan jarang terlihat di rumah. Ia mengurung diri di kamar, hanya keluar untuk makan atau sekadar mengambil udara di taman belakang. Sikapnya yang tiba-tiba pendiam membuat Bima merasa gusar, tetapi Anissa tahu itu hanyalah bagian dari strategi Ibu Ratna untuk mengundang simpati. Namun, Anissa tidak lagi terjebak dalam permainan itu. Ia menjalani harinya seperti biasa, fokus membantu Bima dalam usaha mereka dan menjaga jarak dari segala drama. Tapi jauh di dalam hatinya, Anissa tahu badai itu belum benar-benar berlalu. Seminggu kemudian, ketika Anissa sedang di dapur menyiapkan makan siang, telepon rumah berdering. Anissa mengangkatnya dengan cepat, mengira itu adalah salah satu pelanggan Bima yang ingin memesan barang. Namun suara yang ia dengar di ujung telepon membuat tubuhnya kaku. "Anissa, ini aku, Dina," ujar suara itu. Anissa mengerutkan kening. "Oh, Dina. Ada apa?" "Aku pikir kamu perlu tahu sesuatu." Suara Dina terdengar serius. "Aku baru saja bertemu Ibu Ratna di arisan tadi pagi. Dia bercerita kepada beberapa orang tentang bagaimana dia akan memastikan kamu tidak akan bertahan lama di rumah itu." Anissa terdiam, menggenggam erat gagang telepon. "Apa maksudmu?" "Dia bilang dia punya rencana untuk membuat kamu terlihat buruk di depan Bima. Aku tidak tahu detailnya, tapi aku bisa melihat dari caranya bicara, dia tidak main-main." Jelas Dina. Hati Anissa berdebar kencang. Dina tidak mungkin berbohong, apalagi setelah apa yang terjadi sebelumnya. Anissa berterima kasih atas informasi itu, lalu menutup telepon dengan pikiran yang kalut. Malamnya, Anissa memutuskan untuk menghadapi Ibu Ratna sekali lagi. Setelah makan malam, ia meminta Bima untuk menunggu di ruang kerja, sementara ia dan Ibu Ratna berbicara di ruang tamu. "Ibu, saya ingin bicara," ujar Anissa dengan suara tegas. Ibu Ratna menatap Anissa dengan dingin. "Ada apa lagi sekarang?" "Saya tahu apa yang ibu rencanakan," kata Anissa langsung, tanpa basa-basi. "Saya tahu ibu belum benar-benar berubah. Saya tahu ibu masih mencoba menghancurkan saya." Wajah Ibu Ratna berubah pucat, tetapi ia segera menutupinya dengan tawa kecil.
Kamu ini terlalu paranoid, Anissa. Apalagi yang kamu tuduhkan kali ini? Anissa mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap Ibu Ratna langsung ke matanya. Dina memberitahu saya tentang pembicaraan ibu di arisan. Ibu bilang akan membuat saya terlihat buruk di depan Bima. Saya ingin tahu, apa sebenarnya yang ingin ibu lakukan? Ibu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membalas. Tapi tatapan matanya yang tajam cukup bagi Anissa untuk mengerti bahwa semua yang dikatakan Dina adalah benar. Ibu, saya tidak akan jatuh ke dalam permainan ibu lagi. Kalau ibu terus mencoba menghancurkan saya tidak akan ragu untuk bertindak lebih tegas. Saya punya hak untuk hidup bahagia dengan suami saya, dan saya tidak akan membiarkan siapapun, termasuk ibu, merusaknya, ujar Anissa dengan suara bergetar, tapi penuh ketegasan. Ibu Ratna bangkit dari sofa, memandang Anissa dengan tatapan penuh kebencian. Kamu pikir kamu siapa? Berani mengancam saya? Katanya dengan nada tinggi. Anissa tidak mundur sedikit pun. Saya bukan mengancam, Bu. Saya hanya memperingatkan. Saya sudah cukup sabar selama ini. Kalau ibu terus seperti ini, saya tidak akan tinggal diam. Ketegangan itu mencapai puncaknya beberapa hari kemudian. Ibu Ratna mencoba langkah terakhirnya, menciptakan skenario seolah-olah Anissa mencuri uang dari tabungan keluarga. Dengan licik, ia mengambil sejumlah uang dari rekening bersama Bima dan menyembunyikannya di kamar Anissa. Ketika Bima menemukan uang itu, Ibu Ratna dengan dramatis mengatakan, aku tidak ingin menuduh, tapi mungkin kamu perlu bertanya pada istrimu tentang ini. Namun, Anissa sudah mempersiapkan diri. Ia tahu Ibu Ratna akan melakukan sesuatu yang kejam, dan ia sudah memasang kamera kecil di beberapa sudut rumah, termasuk di kamar mereka. Rekaman itu dengan jelas menunjukkan bahwa Ibu Ratna adalah orang yang memasukkan uang ke kamar Anissa. Ketika bukti itu diperlihatkan kepada Bima, pria itu akhirnya kehilangan kesabarannya. Ibu, cukup, teriak Bima dengan suara yang menggema di seluruh rumah. Aku sudah mencoba memaafkan ibu. Aku sudah mencoba memberi ibu kesempatan. Tapi ibu terus menyakiti Anissa, dan aku tidak bisa lagi menerima ini. Ibu Ratna terdiam, air matanya mengalir deras. Tapi kali ini, tidak ada simpati yang tersisa untuknya. Anissa memegang tangan Bima dengan lembut. Mas, kita tidak perlu membalas apapun. Biarkan ini menjadi pelajaran. Bima mengangguk, meskipun hatinya hancur melihat ibunya seperti itu. Setelah insiden itu, Ibu Ratna memilih untuk meninggalkan rumah mereka. Ia kembali ke rumah lamanya di desa, meninggalkan Anissa dan Bima untuk membangun kembali kehidupan mereka tanpa gangguan. Namun, di dalam hati Anissa, ada perasaan yang belum tuntas. Ia tahu bahwa luka yang ditinggalkan oleh Ibu Ratna tidak akan sembuh dalam waktu singkat. Dan meskipun Ibu Ratna telah pergi, Anissa tidak bisa menghilangkan bayangan kemungkinan bahwa suatu hari wanita itu akan kembali, membawa badai baru dalam hidup mereka. Beberapa bulan berlalu setelah kepergian Ibu Ratna dari rumah. Anissa dan Bima akhirnya bisa menikmati ketenangan yang telah lama mereka rindukan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tanpa sepengetahuan mereka, Ibu Ratna merancang rencana yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Di desa, Ibu Ratna mendekati seorang pria bernama Heri, seorang mantan kenalan keluarga yang memiliki reputasi buruk. Heri terkenal licik dan sering terlibat dalam berbagai masalah hukum. Dengan dalih ingin membantu Anissa dan Bima, Ibu Ratna mempekerjakan Heri untuk menyusup ke dalam kehidupan mereka dan menggoyahkan kepercayaan di antara mereka berdua.
Harry memulai dengan cara yang halus. Ia menyamar sebagai seorang investor kecil yang tertarik bekerja sama dengan bisnis Bima. Dengan pembawaan yang ramah dan meyakinkan, ia berhasil mendekati Bima dan menawarkan investasi besar. Harry memberikan keuntungan awal yang cukup besar untuk meyakinkan Bima bahwa ia serius. Bima, yang tak menyadari niat busuk Harry, mulai membuka pintu lebih lebar. Anissa, di sisi lain, merasa ada sesuatu yang janggal. Harry sering muncul tiba-tiba, menawarkan bantuan yang terlalu baik untuk dipercaya. Namun, setiap kali Anissa mengungkapkan kekhawatirannya, Bima justru membelanya. Dia sudah membantu kita, Anissa. Kenapa kamu selalu mencurigainya? Ujar Bima dengan nada kesal saat Anissa mencoba membicarakan hal itu suatu malam. Anissa merasa frustasi, tetapi ia memilih untuk diam. Ia tahu bahwa Bima memiliki kelemahan dalam menilai orang, dan ia tidak ingin memperburuk keadaan dengan terus mendesak. Suatu hari, Harry mulai melancarkan langkah berikutnya. Ia mengatur pertemuan rahasia dengan beberapa rekan bisnis palsu dan secara perlahan melibatkan nama Anissa dalam percakapan mereka. Ia menyebarkan rumor bahwa Anissa diam-diam menggunakan uang dari bisnis keluarga untuk kepentingan pribadinya. Rumor itu sampai ke telinga Bima, yang awalnya tidak percaya. Namun, Harry terus memprovokasi dengan bukti palsu, foto transaksi yang tampak mencurigakan, dan cerita-cerita yang terdengar masuk akal. Lambat laun, benih keraguan mulai tumbuh di hati Bima. Suatu malam, Bima menghadapi Anissa dengan wajah dingin. "Apa kamu punya sesuatu yang ingin kamu katakan padaku?" tanyanya tajam. Anissa terkejut. "Apa maksudmu, Mas?" "Jangan pura-pura tidak tahu. Ada yang bilang kamu menggunakan uang bisnis kita untuk hal-hal yang tidak jelas." "Apa itu benar?" Suara Bima meninggi. Anissa merasa dunia runtuh. "Ma, kamu percaya pada omongan itu? Kamu tahu aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu." "Tapi ada bukti." Bima melemparkan beberapa dokumen ke meja. "Kamu bisa jelaskan ini?" Anissa menatap dokumen itu dengan hati berdebar. Ia tahu ini adalah jebakan, tapi tidak tahu dari mana asalnya. "Mas, ini tidak benar. Seseorang mencoba menjebak kita," teriak Anissa, berusaha menahan tangis. Namun, Bima sudah terlalu terbakar emosi. Ia pergi meninggalkan rumah malam itu, meninggalkan Anissa sendirian dengan rasa sakit yang menghancurkan. Keesokan harinya, Anissa memutuskan untuk bertindak. Ia mengunjungi seorang teman lama yang bekerja sebagai ahli teknologi. Bersama-sama, mereka mulai menyelidiki asal-usul dokumen dan bukti palsu yang diberikan Harry. Dengan bantuan rekannya, Anissa menemukan sesuatu yang mencengangkan. Semua dokumen itu dibuat dengan identitas palsu yang terhubung langsung ke Harry. Tidak hanya itu, Anissa juga menemukan rekaman percakapan antara Harry dan Ibu Ratna. Dalam rekaman itu, terdengar jelas bagaimana Ibu Ratna memberikan instruksi kepada Harry untuk menghancurkan hubungan Anissa dan Bima. "Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, Harry. Buat mereka hancur. Aku tidak mau menantuku itu ada di keluarga kami lagi." Suara Ibu Ratna terdengar jelas di rekaman tersebut. Anissa merasa marah, tapi ia tahu bahwa ia tidak boleh gegabah. Ia menyusun rencana untuk membongkar semua ini di depan Bima. Malam itu, Anissa memanggil Bima ke ruang tamu. Dengan tangan gemetar, ia memutar rekaman itu di depan suaminya. Suara Ibu Ratna dan Harry memenuhi ruangan, membuat wajah Bima berubah drastis. Ia membeku, tak mampu berkata apa-apa. "Mas, aku sudah mencoba memperingatkanmu,
Tapi kamu tidak mau mendengarkan, ujar Anissa dengan suara bergetar. Sekarang kamu tahu siapa yang sebenarnya menghancurkan kita. Bima menatap Anissa dengan penuh penyesalan. Aku salah, Anissa. Aku terlalu buta untuk melihat semua ini. Maafkan aku. Anissa menghela napas panjang. Mas, maaf saja tidak cukup. Kita harus menyelesaikan ini. Kita tidak bisa terus membiarkan ibu merusak hidup kita. Bima mengangguk. Aku akan mendukungmu. Kali ini, kita hadapi ini bersama. Beberapa hari kemudian, Anissa dan Bima mengatur pertemuan dengan seluruh keluarga besar, termasuk Ibu Ratna. Di depan semua orang, mereka memutar rekaman itu dan memperlihatkan bukti-bukti kecurangan Harry. Wajah Ibu Ratna memucat, sementara keluarga besar mulai berbisik-bisik. Ratna, apa-apaan ini? Teriak Tante Mira, salah satu saudara Bima. Ibu Ratna tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, menangis terisak. Namun, tangisannya tidak lagi memancing simpati siapapun. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi membiarkan ibu mencampuri hidup kami, ujar Bima tegas. Kalau ibu benar-benar ingin berubah, buktikan. Tapi sampai saat itu tiba, kami tidak ingin ada hubungan apapun dengan ibu. Meskipun Ibu Ratna akhirnya meninggalkan mereka, Anissa tahu ini bukan akhir dari semuanya. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kendali penuh atas hidupnya. Ia dan Bima berjanji untuk membangun kembali kepercayaan dan menghadapi apapun yang datang di masa depan bersama-sama. Beberapa bulan berlalu setelah konfrontasi terakhir dengan Ibu Ratna. Hidup Anissa dan Bima perlahan kembali stabil. Bisnis mereka semakin berkembang, dan hubungan mereka terasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar hilang, ancaman dari masa lalu kembali mendekat, kali ini dengan cara yang lebih tak terduga. Suatu sore, ketika Anissa sedang menata barang di toko mereka, seorang pria paruh baya datang. Wajahnya asing, tapi ada sesuatu tentang tatapannya yang membuat Anissa waspada. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Hasan, seorang pengacara yang mengaku mewakili Ibu Ratna. Saya diutus oleh Ibu Ratna untuk menyampaikan pesan ini, ujarnya sambil menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Anissa membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat dokumen legal yang mengejutkan. Ibu Ratna menggugat mereka atas tuduhan pengabaian tanggung jawab keluarga. Gugatan itu menyatakan bahwa Anissa dan Bima telah menelantarkan Ibu Ratna, bahkan mencemarkan nama baiknya di hadapan keluarga besar. Ini lelucon, kan? Anissa menatap Pak Hasan dengan mata yang menyala-nyala. Ini sangat serius, Bu Anissa. Klien saya memiliki hak sebagai orang tua kandung dari Pak Bima. Jika Anda tidak memenuhi kewajiban moral dan finansial Anda, konsekuensinya bisa berat, jawab Pak Hasan dengan nada dingin. Bima, yang baru masuk ke toko saat itu, langsung membaca dokumen tersebut. Wajahnya memerah karena marah. Ini gila. Ibu sudah melakukan begitu banyak hal buruk, dan sekarang dia berani menggugat kami? Pak Hasan mengangkat bahu. Saya hanya menjalankan tugas saya. Sidang pertama dijadwalkan 2 minggu lagi. Saya sarankan Anda segera mencari pengacara untuk membela diri. Setelah pria itu pergi, suasana menjadi tegang. Anissa dan Bima tahu mereka tidak bisa mengabaikan ini. Ibu Ratna sepertinya tidak akan berhenti sampai ia benar-benar menghancurkan hidup mereka. 2 minggu kemudian, persidangan pertama digelar. Ruang sidang penuh dengan ketegangan, terutama ketika Ibu Ratna masuk dengan wajah penuh kepura-puraan.
Ia tampil bak korban, mengenakan kerudung sederhana, dan membawa tongkat seolah-olah ia sakit parah. Yang mulia, jikata pengacara Ibu Ratna, klien kami adalah seorang ibu yang telah ditelantarkan oleh anak kandung dan menantunya. Ia tidak hanya kehilangan dukungan finansial, tetapi juga dipermalukan di hadapan keluarga besar mereka. Klien kami hanya ingin mendapatkan haknya sebagai seorang ibu. Anissa ingin meledak mendengar semua kebohongan itu, tetapi pengacaranya, Bu Sinta, menenangkannya. Tenang, Bu Anissa. Kita akan menangani ini dengan bukti yang kuat. Ketika giliran Anissa dan Bima berbicara, mereka memutar ulang rekaman percakapan antara Ibu Ratna dan Heri sebagai bukti. Namun, Ibu Ratna dengan liciknya menyangkal. Itu rekaman lama yang sudah diubah-ubah. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu, katanya dengan tangisan yang tampak meyakinkan. Hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang ke tahap berikutnya, memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Anissa merasa frustasi, tetapi ia tidak menyerah. Bersama Bu Sinta, ia mulai menggali lebih dalam ke masa lalu Ibu Ratna. Mereka menemukan fakta mengejutkan, Ibu Ratna memiliki catatan utang besar yang belum dilunasi. Tidak hanya itu, ia juga pernah terlibat dalam kasus penipuan kecil di desa beberapa tahun lalu. Sementara itu, Heri, yang sempat menghilang setelah rencana sebelumnya gagal, tiba-tiba kembali muncul. Kali ini, ia datang ke Anissa dengan niat yang berbeda. Saya minta maaf, ujar Heri dengan wajah penuh penyesalan. Ibu Ratna memanipulasi saya untuk menghancurkan kalian. Saya ingin membantu kalian sekarang, kalau kalian masih mau menerima saya. Anissa awalnya ragu, tetapi setelah mendengar pengakuan Heri yang rinci, ia melihat peluang. Heri bersedia bersaksi di persidangan dan memberikan semua detail tentang bagaimana Ibu Ratna mempekerjakannya untuk menjebak Anissa dan Bima. Pada sidang berikutnya, Heri muncul sebagai saksi kunci. Dengan jelas, ia menjelaskan bagaimana Ibu Ratna merencanakan semua kebohongan dan manipulasi untuk menghancurkan rumah tangga Anissa dan Bima. Ibu Ratna tidak pernah benar-benar membutuhkan bantuan. Dia hanya ingin mengendalikan hidup mereka, ujar Heri di depan hakim. Wajah Ibu Ratna berubah drastis. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kendali atas situasi. Hakim, yang awalnya tampak bersimpati padanya, mulai melihat celah besar dalam kasusnya. Ketika akhirnya hakim memutuskan bahwa gugatan Ibu Ratna tidak berdasar dan bahkan mengancam akan membawa kasus ini ke ranah pidana atas laporan palsu, Ibu Ratna akhirnya kehilangan segalanya. Setelah sidang selesai, Ibu Ratna mendekati Anissa dan Bima di luar ruang sidang. Dengan mata yang penuh air mata, ia berkata, aku hanya ingin anakku kembali. Aku hanya tidak ingin kehilanganmu, Bima." Bima memandang ibunya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara kasihan dan kecewa. "Ibu, cinta itu bukan berarti menghancurkan hidup orang lain. Kalau ibu benar-benar ingin menjadi bagian dari hidup kami, mulailah dengan jujur dan berhenti memanipulasi." Tanpa menunggu jawaban, Bima menggandeng tangan Anissa, meninggalkan Ibu Ratna yang berdiri terpaku di depan gedung pengadilan. Namun, apakah ini benar-benar akhir dari drama mereka? Bayang-bayang Ibu Ratna masih ada, dan Anissa tahu, meskipun badai telah berlalu, langit belum sepenuhnya cerah. Setelah persidangan itu, Anissa dan Bima kembali ke rutinitas mereka. Kehidupan mereka tampak berjalan lebih tenang, tetapi ada sesuatu di udara yang membuat Anissa selalu waspada. Dia tahu betul bahwa Ibu Ratna bukan tipe orang yang menyerah begitu saja. 3 bulan kemudian, ketenangan mereka pecah saat sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah mereka.
Dari dalam mobil, seorang wanita muda dengan penampilan elegan turun. Dia mengenakan gaun mahal, sepatu hak tinggi, dan membawa tas bermerek yang jelas bukan barang murahan. Wanita itu tersenyum saat melihat Anissa yang sedang menyiram tanaman di halaman. "Halo, Kak Anissa," sapa wanita itu dengan suara ramah yang terdengar palsu. Anissa mengernyit. "Maaf, kita pernah bertemu sebelumnya?" Wanita itu tertawa kecil. "Oh, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Laras. Saya tunangan Mas Bima." Dunia Anissa seolah berhenti berputar. "Apa?" Suaranya nyaris tak keluar. "Mas Bima belum cerita, ya? Ibu Ratna yang mengenalkan kami. Katanya, Kak Anissa hanya sementara dalam hidup Mas Bima," kata Laras dengan nada puas. Anissa menatap wanita itu dengan mata tajam, mencoba menahan amarah yang mulai menggelegak di dadanya. "Saya tidak tahu apa yang Anda rencanakan, tapi Bima adalah suami saya. Dan tidak ada tempat untuk orang lain di antara kami." Namun, Laras tampaknya tidak terganggu. "Kita lihat saja nanti, Kak," katanya sambil berbalik masuk ke mobilnya. Anissa langsung masuk ke rumah dan menelepon Bima. "Mas, siapa Laras? Dan kenapa dia bilang dia tunanganmu?" tanyanya tanpa basa-basi. Bima terdengar bingung. "Laras? Aku tidak kenal siapapun dengan nama itu. Dia datang ke rumah tadi. Dia bilang Ibu Ratna yang mengenalkan kalian," kata Anissa dengan suara bergetar. Bima terdiam sejenak. "Tunggu, aku akan pulang sekarang. Kita bicarakan ini." Ketika Bima tiba, Anissa langsung menunjukkan foto Laras yang diambilnya secara diam-diam. Wajah Bima berubah ketika melihatnya. "Aku tidak kenal dia. Tapi kalau ibu yang mengenalkan dia, aku bisa membayangkan apa yang sedang terjadi," katanya sambil mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Tidak cukup dengan menggugat kita. Sekarang ibu ingin menghancurkan pernikahan kita dengan cara lain," kata Anissa penuh emosi. Bima menggenggam tangan Anissa. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Laras bukan siapa-siapa, dan aku akan pastikan dia tahu tempatnya." Namun, Laras ternyata lebih licik dari yang mereka kira. Dalam beberapa minggu berikutnya, ia mulai menyebarkan gosip di lingkungan sekitar bahwa Anissa adalah istri yang tidak pantas untuk Bima. Ia bahkan berhasil masuk ke lingkaran bisnis Bima, menyamar sebagai calon mitra yang potensial. Bima mencoba menghentikan Laras dengan tegas, tetapi wanita itu selalu menemukan cara untuk mendekat. "Mas, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku yakin aku bisa membuatmu lebih bahagia," katanya dengan tatapan yang penuh keyakinan. Bima, yang sudah muak, berkata, "Laras, aku mencintai istriku. Apapun yang kamu coba lakukan, itu tidak akan mengubah apapun. Jadi, berhenti mengganggu hidup kami." Namun, kata-kata itu hanya membuat Laras semakin berani. Puncak dari semua ini terjadi ketika Laras tiba-tiba muncul di sebuah acara bisnis yang dihadiri Bima dan Anissa. Dengan sengaja, ia menimbulkan keributan dengan mengaku sebagai wanita simpanan Bima di depan semua tamu. "Aku tidak bisa terus diam. Mas Bima sudah bersamaku selama beberapa bulan terakhir, dan aku tidak mau lagi disembunyikan," teriak Laras di depan semua orang. Tamu-tamu yang hadir langsung terkejut, dan bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. Anissa berdiri di sisi Bima, berusaha keras untuk tetap tenang, meskipun dadanya terasa sesak. Bima, dengan tenang tapi tegas, meraih mikrofon. "Semua ini bohong. Laras tidak lebih dari seseorang yang mencoba menghancurkan hidup saya dan istri saya.
Saya memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa dia bekerja sama dengan seseorang untuk menjebak kami. Bima memutar rekaman dari ponselnya yang berisi percakapan Laras dengan Ibu Ratna. Dalam rekaman itu, Ibu Ratna terdengar jelas memerintahkan Laras untuk mendekati Bima dan memfitnah Anissa. Ruangan itu hening. Semua mata tertuju pada Laras yang kini kehilangan kepercayaan dirinya. Laras, aku akan mengambil langkah hukum untuk semua kebohongan dan gangguan yang kamu buat, ujar Bima dengan nada dingin. Laras berlari keluar dari ruangan, diikuti bisik-bisik tajam dari para tamu. Malam itu, Anissa dan Bima duduk bersama di ruang tamu mereka. Meski lelah, mereka merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Mas, apa menurutmu ibu akan berhenti setelah ini? Tanya Anissa pelan. Bima menggeleng. Aku tidak tahu, Anissa. Tapi apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu. Anissa tersenyum tipis. Aku percaya padamu, Mas. Bersama-sama, kita bisa melewati apapun. Namun, di luar sana, Ibu Ratna masih merancang rencana berikutnya, menyimpan dendam yang belum padam. Beberapa minggu setelah insiden di acara bisnis itu, Anissa dan Bima menikmati momen-momen damai. Namun, mereka tahu bahwa ini hanya ketenangan sebelum badai berikutnya. Dan benar saja, ancaman baru muncul dalam wujud yang lebih gelap. Suatu malam, ketika Anissa dan Bima sedang duduk di ruang tamu, sebuah pesan anonim masuk ke ponsel Bima. Pesan itu berisi foto-foto Anissa yang tampaknya sedang bersama seorang pria asing di sebuah kafe. Dalam foto-foto itu, Anissa terlihat tertawa dan berbicara akrab dengan pria tersebut. Pesan itu berbunyi, "Sudah tahu siapa istrimu yang sebenarnya? Lihatlah apa yang dia lakukan di belakangmu." Bima menatap foto-foto itu dengan alis berkerut, sementara Anissa yang duduk di sampingnya ikut melihat layar ponsel. Mas, itu tidak benar. Aku bahkan tidak kenal pria itu, ujar Anissa dengan suara bergetar. Bima menghela napas panjang. Aku tahu. Ini pasti ulah seseorang yang mencoba memecah belah kita lagi. Meski Bima mempercayai Anissa, pesan itu mengguncang mereka berdua. Tidak hanya foto, pesan berikutnya datang dengan ancaman. Jika kalian tidak ingin lebih banyak hal buruk tersebar, siapkan uang 500 juta rupiah. Jangan coba-coba melapor polisi. Anissa langsung tahu siapa yang berada di balik ini. Mas, ini pasti ibu. Tidak mungkin ada orang lain yang berani sejauh ini. Bima mengangguk. Tapi kita butuh bukti lebih banyak. Kali ini, aku tidak akan hanya membela diri. Aku ingin semua ini selesai untuk selamanya. Keesokan harinya, Bima menghubungi seorang temannya yang bekerja sebagai detektif swasta. Pria itu, Pak Dedi, mulai menyelidiki siapa pengirim pesan anonim tersebut. Dengan teknologi canggih, mereka berhasil melacak lokasi pengirim ke sebuah rumah di pinggiran kota, tempat yang ternyata disewa oleh Laras. Saat Anissa dan Bima mendengar ini, mereka langsung menemui Pak Dedi untuk meminta tindakan selanjutnya. Kalau Laras terlibat lagi, itu berarti ibu juga ada di balik ini, ujar Anissa dengan nada tegas. Pak Dedi mengangguk. Kita butuh bukti tambahan untuk menghubungkan semua ini. Saya sarankan kita jebak mereka. Bima dan Anissa memutuskan untuk berpura-pura menuruti permintaan uang tebusan itu. Mereka mengirim pesan balasan, mengatakan akan menyerahkan uang tersebut di sebuah lokasi yang telah disepakati. Pak Dedi dan timnya memasang kamera tersembunyi di lokasi itu, siap merekam siapapun yang datang untuk mengambil uang. Pada hari yang telah ditentukan, Laras muncul,
mengenakan jaket hitam dan kacamata hitam. Ia tampak gugup saat mengambil koper uang palsu yang telah disiapkan. Namun, sebelum ia sempat pergi, tim Pak Dedi langsung meringkusnya. Di bawah tekanan, Laras akhirnya mengakui segalanya. Ibu Ratna yang memerintahkanku. Dia yang merencanakan semuanya. Aku hanya mengikuti perintah, tangis Laras saat diinterogasi. Pengakuan Laras menjadi bukti terakhir yang mereka butuhkan. Kali ini, Bima memutuskan untuk tidak lagi memberi kesempatan kepada ibunya. Beberapa hari kemudian, Bima dan Anissa mengajukan laporan resmi ke polisi. Ibu Ratna dipanggil untuk memberikan keterangan, tetapi ia tetap berusaha menyangkal semuanya. Ini semua fitnah. Anissa dan Bima hanya ingin menjauhkan aku dari anakku sendiri, teriak Ibu Ratna saat diperiksa. Namun, bukti-bukti yang mereka miliki terlalu kuat untuk disangkal. Rekaman suara, percakapan Laras, hingga catatan transfer uang yang menghubungkan Ibu Ratna dengan Laras semuanya dipresentasikan di depan polisi. Bu Ratna, apa ibu sadar bahwa tindakan ini bisa membawa ibu ke penjara? Tanya salah satu penyidik. Ibu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat takut. Persidangan Ibu Ratna berlangsung dengan sorotan tajam dari keluarga besar dan lingkungan sekitar. Dalam persidangan, semua kebohongan dan rencana jahatnya diungkap. Dari upaya manipulasi bisnis, tuduhan palsu, hingga percobaan pemerasan, semuanya disajikan dengan detail yang menyakitkan. Pada akhirnya, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun kepada Ibu Ratna atas berbagai tindakannya, termasuk pencemaran nama baik, pemerasan, dan penggelapan uang. Saat vonis dijatuhkan, Ibu Ratna menangis terseduh-seduh. Bima, aku hanya ingin perhatianmu. Aku hanya ingin kamu mencintaiku seperti dulu. Bima berdiri di belakang Anissa, menggenggam tangannya erat. Ibu, cinta itu tidak bisa dipaksakan dengan cara menghancurkan orang lain. Jika ibu benar-benar mencintai, ibu harus belajar untuk melepaskan. Setelah semua ini berakhir, Anissa dan Bima akhirnya bisa bernapas lega. Mereka tahu luka yang ditinggalkan oleh Ibu Ratna tidak akan hilang begitu saja, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka lebih kuat dari sebelumnya. Mas, apa menurutmu ibu akan berubah setelah ini? Tanya Anissa saat mereka duduk di teras rumah, menikmati senja. Aku tidak tahu, Anissa. Tapi aku berharap, di balik semua ini, ibu belajar sesuatu. Dan kalaupun tidak, setidaknya kita sudah berusaha. Sekarang, kita fokus pada hidup kita sendiri, jawab Bima sambil tersenyum lembut. Anissa membalas senyumnya. Ya, Mas. Mulai sekarang, kita jalani hidup kita tanpa bayangan masa lalu. Namun, di balik jeruji penjara, Ibu Ratna duduk sendirian. Matanya kosong, tetapi di dalam hatinya, api dendam belum sepenuhnya padam. Anissa sedang duduk di teras rumahnya yang kini jauh lebih besar dan megah. Bisnis keluarga mereka telah berkembang pesat, menjadikan mereka salah satu pasangan sukses yang dihormati di kota itu. Suasana sore begitu tenang, ditemani suara angin yang berhembus lembut dan cuitan burung-burung kecil. Anissa tersenyum sambil mengelus perutnya yang membuncit. Bayi pertama mereka akan lahir dalam beberapa minggu lagi. Bima keluar dari rumah, membawa secangkir teh untuk Anissa. Capek, sayang? Tanyanya sambil duduk di sampingnya. Sedikit. Tapi aku merasa bahagia, Mas. Semua yang kita lalui, rasanya semua ini seperti hadiah dari Tuhan, jawab Anissa sambil menggenggam tangan Bima. Namun, kebahagiaan itu terusik ketika sebuah surat datang sore itu. Surat itu berasal dari penjara tempat Ibu Ratna ditahan.
Anissa ragu untuk membukanya, tetapi Bima meyakinkannya. Ini mungkin penting. Apapun isinya, kita hadapi bersama, ujar Bima. Anissa membuka surat itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan Ibu Ratna yang miring dan tidak rapi terpampang jelas di kertas itu. Bima dan Anissa. Jika kalian membaca surat ini, berarti waktu ibu di dunia ini sudah hampir habis. Dokter bilang ibu sakit dan mungkin tidak lama lagi ibu akan pergi. Ibu ingin minta maaf. Ibu tahu kata-kata ini mungkin sudah terlambat, tapi ibu tetap ingin mengatakannya. Ibu menyesal atas semua yang telah ibu lakukan pada kalian. Ibu dulu terlalu takut kehilangan Bima, sampai ibu lupa bahwa cinta sejati tidak berarti menguasai, tetapi melepaskan. Anissa, kamu adalah wanita yang luar biasa, dan ibu tahu sekarang bahwa Bima tidak pernah salah memilihmu. Kalau kalian masih memiliki sedikit tempat untuk ibu di hati kalian, ibu ingin melihat kalian sekali lagi sebelum semuanya terlambat. Kalau tidak, ibu juga mengerti. Yang penting, ibu ingin kalian tahu bahwa ibu benar-benar menyesal. Salam, Ibu Ratna.